Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Mari sebelum kita membaca firman Allah pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Kami mau bersekutu di dalam firman-Mu, dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Allah yang akan saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Saudara, Yakobus pada firman Allah yang kita baca pagi hari ini begitu tegas ya, begitu keras dia sampaikan firman Allah ini kepada jemaat Tuhan. Tentu pertama ini dia sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Dan firman Allah ini juga adalah untuk kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, seringkali dalam kehidupan rohani kita merasa cukup hanya dengan mendengar firman. Ya, cukup puas hanya dengan mendengar firman. Bahkan ada di kalangan orang-orang Kristen merasa bangga ketika bisa membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Hari-hari ini ada gerakan-gerakan membaca Alkitab, ya, itu sangat baik. Saya tidak katakan itu tidak baik. Itu baik. Itu baik. Tidak salah, ya. Membiasakan membaca firman sehingga ada kelompok, ya, mereka membuat kelompok gerakan membaca Alkitab, kelompok gemar membaca Alkitab. Itu baik, ya. Tetapi saudara-saudara, seringkali ada orang-orang Kristen hanya merasa bangga ketika dia sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan ada yang sudah bisa lebih dari sekali, ya. Ada yang 2 kali saya pernah mendengar, ada yang sampai sudah 15 kali, 17 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, itu bagus, ya. Bahkan ada orang-orang Kristen yang menghafal, ya, beberapa ayat atau ada ayat-ayat tertentu dalam firman Allah yang dia hafal. Sehingga terkadang saudara-saudara ketika hamba Tuhan berkhotbah, ya, hamba Tuhan belum saja selesai menyebut, dia sudah tahu ayat ini akan kemana, setelah ayat ini dia akan kemana lagi, bahkan sudah tahu saudara-saudara, ya, saking hafalnya ayat-ayat di dalam firman Allah. Sehingga mereka ada yang merasa bangga, bahkan ada yang menjadi sombong, ya.
sombong, menyombongkan diri, menganggap lebih rohani, ya. Seolah-olah dengan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah berulang-ulang dianggap sudah rohani, ya. Menganggap orang lain lebih rendah, dia lebih rohani dari orang lain, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan, ya. Tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Ya, dari firman Allah yang dia baca, yang dia hafal, saudara-saudara, kehidupannya sehari-hari belum mencerminkan, ya, belum mencerminkan tingkah lakunya, tutur katanya, belum mencerminkan. Jadi dia hanya seperti pohon yang rindang subur tapi tidak ada buahnya. Bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta terkenal lewat YouTube mungkin, medsos, bahkan jadi pengikutnya. Ada yang menjadi pengikut dari pendeta-pendeta tertentu. Tidak salah. Tapi kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus di sini. Ya, Yakobus memberikan peringatan yang sangat tegas dan keras. Tegas dan keras. Dia katakan, jika kita tidak melakukan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita adalah seorang penipu, bahkan menipu diri sendiri. Ya, seorang penipu bahkan menipu sendiri. Ya, saudara, firman itu bukan hanya untuk dibaca. Firman itu bukan hanya untuk didengar, bukannya untuk dihafal. Firman itu ada banyak isinya adalah perintah, instruksi yang harus dilakukan, yang harus diamalkan, yang harus dipraktekkan, yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perhatikan, saya mau menyampaikan beberapa hal saja, satu atau dua. Satu, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk dibaca, dihafalkan, tapi firman Tuhan itu harus dilakukan, dipraktekkan, diaplikasikan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari lewat perkataan, ya, perkataan, lewat perbuatan kita. Jadi harus ada buahnya. Ada buahnya. Kalau kita merenungkan firman, kita melakukan firman. Firman itu punya kuasa. Ya. Firman itu ada kuasa ketika kita menerima firman itu. Ya. Kita mencerna, kita meresap firman Allah itu. Kita menangkap firman Allah yang kita dengar, kita baca itu. Firman Allah itu punya kuasa. Paulus katakan dia yakin sekali dalam Roma pasal 1 ayat 16 bahwa firman itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, ada kuasa. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan hati kita. Kita lihat kuasa firman itu. Ketika kita melakukan, maka akan terjadi, saudara-saudara, terobosan dalam kehidupan rohani kita. Jadi kita tidak hanya menjadi orang Farisi, tahu, hafal. Tuhan Yesus pernah
saudara-saudara mengecam, mengutuk orang-orang Farisi. Ya, pinter, tahu, tapi tidak melakukan. Sampai Yesus katakan mereka itu seperti kuburan yang di luar bersapu dengan kapur putih, mulus, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Haleluya. Jangan kita menjadi orang Farisi. Jadi kalau kita dengar firman Allah kita lakukan, maka saudara-saudara otomatis hidup kita akan berubah, kita akan menjadi beda. Paulus katakan dalam Roma 12, kita tidak jadi seperti dunia ini, tidak menjadi model seperti orang dunia ini, tapi kita berubah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu firman Allah. Dia berkuasa. Dia bisa mengajar, dia bisa mendidik, dia bisa merubah, dia bisa memperbaiki. Ketika kita melakukan firman Allah, mempraktekkan firman Allah dalam tindakan, maka firman Allah itu akan merubah kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Jadi jangan kita hanya sekedar teori, ya, atau pengetahuan rohani saja. Ya, hanya pengetahuan rohani saja. Firman Allah adalah perintah, instruksi dari Allah yang mutlak harus kita lakukan. Ya, firman Allah itu adalah perintah dan instruksi dari Allah yang harus kita lakukan. Yang kedua, menjadi pendengar saja bisa menimbulkan rasa puas yang palsu. Ya, hati-hati. Menjadi pendengar saja bisa menimbulkan rasa puas yang palsu. Kata Yakobus, kamu menipu diri sendiri. Ya. Jadi emang ada orang Kristen merasa puas, baca, dengar, tahu, hafal, pinter. Ya. Ada kepuasan, ada kebanggaan, tapi itu palsu, tidak menyelamatkan. Yakobus dengan tegas dia katakan, kamu menipu diri sendiri. Saudara, kalau diri sendiri saja kita sudah berani tipu, bagaimana dengan orang lain? Diri sendiri saja kita berani bohongin, kita tipu, bagaimana dengan orang lain? Ya, hati-hati. Kalau diri sendiri sudah bisa kita tipu, apalagi orang lain, saudara-saudara. Ya. Yang ketiga, pelaku firman akan mengalami transformasi sejati dalam diri. Orang yang melakukan firman, ia akan mengalami transformasi dalam diri. Kita lihat Zakius, luar biasa. Ketika dia berjumpa dengan Yesus sebagai firman yang hidup, dia mengalami transformasi yang luar biasa dan sangat hebat. Berbeda dengan orang kaya yang datang bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Ketika Tuhan bilang, lakukan hukum Torah, oh sudah aku lakukan. Ketika Tuhan bilang, jual hartamu bagikan kepada orang miskin, waduh dia lari sedih. Dia tidak mengalami perubahan. Haleluya. Jadi firman Allah itu adalah perintah. Firman Allah itu adalah instruksi yang harus dilakukan setiap orang percaya yang mau selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan bukan sekedar mendengar, bukan sekedar tahu, bukan sekedar menghafal, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang berbuah di dalam Tuhan. Kami menjadi saksi, kami menjadi garam, kami menjadi terang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.